Kenapa sih waktu itu Mbak Alin awalnya nih dari semua kampus akhirnya pilih Polteknaker, dan dari 3 prodi yang ada di Polteknaker akhirnya kok jatuh hatinya sama MSDM nih? Tiba-tiba ibu saya ngirimin link pendaftaran Polteknaker gitu. Keilmuannya tuh apa aja sih Pak yang kira-kira akan rekan Naker ini pelajari gitu di program studi manajemen SDM? Mbak Alin sudah langsung menerapkan nih ilmunya di ilmu konsultan. Juga ada ilmu generalisnya. Jadi kita ciptakan atau menghasilkan alumni yang expert di bidang profil lulusan yang di 3 itu tadi. Halo rekan Naker, selamat datang di Naker, Nanya Kerjaan. Kita akan bahas semua pertanyaan rekan Naker terkait dengan dunia kerja, dan kita akan datangkan ahlinya. Pada episode ini kita akan membahas suatu informasi menarik sekali untuk seluruh lulusan SMA, SMK sederajat, ataupun yang sudah lulus beberapa tahun lalu, karena Kementerian Ketenagakerjaan melalui Politeknik Ketenagakerjaan memberikan beasiswa full kepada seluruh masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan studi di pendidikan tinggi vokasi sekolah kedinasannya Kemenaker. Dan pada episode kali ini juga kita akan bahas satu program studi menarik yang merupakan program studi strategis. Kenapa strategis? Karena lulusannya akan ada di dalam suatu perusahaan, akan berkecimpung dalam mengembangkan talenta-talenta yang ada di perusahaan tersebut. Tentu saja hari ini kita akan bahas tuntas dengan narasumber kita. Ada Ketua Program Studi Manajemen SDM. Selamat datang Pak Sarif. Ya, sama-sama. Apa kabar Bapak? Baik sekali. Baik sekali. Alhamdulillah ya Pak ya. Dan juga tidak lupa kita menghadirkan alumni berprestasi ya, karena sebelum lulus sudah bekerja. Luar biasa sekali. Ada Mbak Alin. Selamat datang Mbak Alin. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya. Oke. Nah, langsung saja mungkin ya Pak Sarif dan Mbak Alin, karena memang banyak sekali pertanyaan kalau misalnya kita cek di sosial media Kemenaker, karena kemarin sempat juga sudah di-upload ya, dan juga di sosial media Polteknaker. Banyak sekali pertanyaan dan juga hal-hal yang ingin didiskusikan oleh teman-teman yang mau masuk Polteknaker nih, khususnya terkait dengan program studinya. Nah, oleh sebab itu kita akan bahas nih tentang program studi manajemen SDM. Mungkin Pak Sarif dulu ya Pak ya, selaku Ketua Program Studi. Sebenarnya prodi MSDM itu apa sih Pak? Kayak gitu. Terus apa sih bedanya dengan prodi-prodi lain yang sejenis gitu di luar Polteknaker? Silakan Bapak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ute. Saya izin perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Sarif Hasim, biasa dipanggil Sarif. Saya selaku Ketua Program Studi di Manajemen Sumber Daya Manusia Politeknik Ketenagakerjaan. Ini satu pertanyaan yang menarik ya. Apa sih yang menjadi pembeda ya prodi MSDM dibandingkan dengan program studi lain ya di perguruan tinggi yang lainnya. Nah, jadi kalau di Politeknik Ketenagakerjaan atau Polteknaker, prodi MSDM ini merupakan prodi yang spesifik ya untuk jenjang diploma 3. Kalau kita tahu di banyak kampus atau perguruan tinggi lain bisa jadi ada program studi namun lebih ke manajemen secara umum. Kemudian ada juga beberapa program studi yang terkait dengan dunia HR ya. Kalau MSDM itu kan kaitannya dengan dunia HR. Nah, ini prodi MSDM di Polteknaker ini memang fokus untuk mencetak calon tenaga HR yang handal dan profesional. Wow, luar biasa sekali nih. Kayaknya makin banyak pertanyaan nih Pak. Karena tadi pembukaannya sangat menarik. Nah, ini juga mungkin kita lanjut lagi ya Pak ya. Kira-kira nih Pak, tadi sudah terlihat bedanya. Kalau di luar itu lebih manajemen secara umum ya Pak ya. Nah, kalau di sini sudah secara khusus lebih ke manajemen SDM-nya. Memang cakupan keilmuannya tuh apa aja sih Pak yang kira-kira akan rekan Naker ini pelajari gitu di program studi manajemen SDM? Ya. Jadi cakupan untuk prodi MSDM di Polteknaker tentu saja kita punya dasar atau yang mendasari terhadap kurikulum yang dipelajari oleh nanti rekan Naker yang berkesempatan studi di prodi MSDM Politeknik Ketenagakerjaan. Kita dalam mendesain kurikulumnya itu tentu saja berdasarkan standar. Nah, standar yang kita gunakan yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI. Nah, ada banyak sekali SKKNI, namun yang spesifik untuk bidang MSDM yaitu SKKNI nomor 149 tahun 2020. Nah,
berdasarkan standar itulah kurikulum kita desain sehingga nantinya alumni-alumni yang dihasilkan oleh program studi MSDM itu bisa qualified dan yang jelas untuk siap terjun ke dunia kerja. Oh, karena tadi dari SKKN itu membuat kurikulumnya itu menjadi relevan dengan kebutuhan industri, begitu ya Pak ya? Betul sekali Mbak Wah, Uti. ini makin menarik lagi nih Pak. Kira-kira Pak, kalau dari kurikulumnya sendiri, ada nggak sih Pak keterlibatan dari industri nih Pak dalam penyusunannya ataupun dalam evaluasi kurikulumnya Pak? Ya, nah ini pertanyaan yang menarik. Oke. Nah, jadi sekilas kita bedah mengenai SKKNI ya, walaupun kita fokus ke Polteknaker, tapi karena SKKNI menjadi dasar dari kurikulum kami, itu perlu saya jelaskan di sini. Jadi SKKNI dalam hal ini adalah SKKNI nomor 149/2020. Secara prinsip SKKNI itu memang betul yang mengesahkan adalah Kementerian Ketenagakerjaan. Namun demikian, desainnya, draftnya, yang menyusunnya itu merupakan praktisi yang memang sudah berkecimpung lama di bidang MSDM. Artinya apa? Perwakilan-perwakilan praktisi dari asosiasi, kemudian dari lembaga-lembaga yang terkait dengan MSDM itu berkumpul, kemudian menghasilkan satu standar, dalam hal ini adalah SKKNI 149 di bidang MSDM. Nah, setelah draftnya jadi, Kementerian Ketenagakerjaan mengawal untuk bisa disahkan. Nah, kami dari Politeknik Ketenagakerjaan itu sebagai pengguna atau user dari standar tersebut atau SKKNI tersebut. Tentu saja karena SKKNI atau standar tersebut diproduksi oleh para praktisi di bidang MSDM sendiri, pasti akan berkaitan sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja. Luar biasa sekali Pak. Nah kebetulan ini sudah ada Mbak Alin juga ya yang merupakan pengguna ya hasil dari kurikulum yang ada di Prodi MSDM nih. Mbak Alin mungkin boleh ceritakan sedikit nggak sih kira-kira ada nggak yang diingat pelajarannya waktu dulu nih waktu di kampus gitu. Belajarnya tentang apa aja. Terus kayak gimana sih kaitannya dengan pekerjaan saat ini gitu. Relate atau enggak sih? Oke, terima kasih Bu Ruth ya. Jadi mungkin saya akan mention sedikit bahwa saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan konsultan IT dan telekomunikasi yang ada di Jakarta gitu ya. Untuk posisi saya saat ini sebagai supervisor HC dan tentu tugas dan tanggung jawab yang saya emban itu end-to-end HC gitu ya, jadi as HC generalis. Yang sudah saya pelajarin di perkuliahan itu benar-benar inline Bu Ruth. Jadi mulai dari organization development, kita mendesain struktur organisasi, melakukan pembuatan job description, analisis jabatan, lanjut ke rekrutmen, learning development, performance management gitu ya, membuat penilaian kinerja, melakukan analisis KPI sampai ke komben, itu beneran saya terapkan dan saya pakai di pekerjaan saya sehari-hari gitu. Oke, berarti memang tadi ya benar-benar apa yang diajarkan di kampus itu benar-benar ada di dunia kerja gitu, bahkan terpakai semuanya ya. Betul. Luar biasa memang di Polteknaker ya Pak ya. Pak Sarif dan juga dosen-dosen lainnya nih di Prodi MSDM. Tapi mungkin sebelum lebih lanjut Mbak Alin, saya pengen tanya-tanya lebih lanjut juga nih. Tapi boleh cerita dulu nggak, kenapa sih waktu itu Mbak Alin awalnya nih dari semua kampus akhirnya pilih Polteknaker dan dari 3 prodi yang ada di Polteknaker akhirnya kok jatuh hatinya sama MSDM nih? Ya Bu Ruth, jadi dari awal mungkin cerita flashback sedikit dari SMA itu saya emang ngincar untuk perguruan tinggi kedinasan karena outputnya itu saya setelah beres kuliah pengen langsung kerja gitu ya, dan waktu itu saya coba daftar di salah satu instansi ilmu statistik di Jakarta, cuman qadarullah belum rezeki di sana gitu. Akhirnya tiba-tiba ibu saya ngirimin link pendaftaran Polteknaker gitu. Karena pada saat itu kebetulan saya angkatan pertama gitu ya Bu Ruth, informasi dari Politeknik Ketenagakerjaan itu sangat minim gitu. Saya coba cari di media sosial, di beberapa platform lainnya itu masih minim. Mungkin sekarang udah tersebar luas gitu ya Pak ya. Tapi pada saat itu masih minim. Saya coba memberanikan diri karena menurut saya Politeknik Ketenagakerjaan ini menarik gitu.
ini kampus vokasi yang berada di bawah naungan langsung Kementerian Ketenagakerjaan, full beasiswa 100% gitu. Jadi akhirnya saya memberanikan diri untuk coba daftar di sana. Alhamdulillah lolos beberapa tahap seleksi dan akhirnya lulus gitu. Nah, kenapa akhirnya ke manajemen sumber daya manusia? Karena saya sebenarnya suka untuk berinteraksi dengan orang gitu ya, dan menurut saya prodi manajemen sumber daya manusia ini emang inline banget gitu ya dengan keinginan saya pada saat itu. Jadi saya memantapkan diri untuk ambil program studi manajemen sumber daya manusia ini gitu. Oke. Nah tadi katanya karena Mbak Alin suka berinteraksi dengan yang lain ya, secara sosial ya, berinteraksi sosial. Nah itu mungkin dari yang dengar nih gitu, oh mungkin Mbak Alin ini kan ekstrovert gitu kan. Nah kalau saya introvert malu-malu gitu misalnya, kira-kira cocok nggak sih ada di prodi MSDM? Itu gimana tuh Mbak Alin? Ngaruh nggak sih kayak gitu? Nah fun fact sebenarnya saya nggak ekstrovert sih. Jadi saya lebih ke introvert, cuman saya suka untuk bersosialisasi dengan manusia gitu ya, nggak dengan benda mati untuk jangka panjang di pekerjaan gitu. Jadi akhirnya saya memilih di program studi MSDM ini gitu. Ya tadi kembali ke pertanyaan introvert bisa atau enggak, ya menurut saya ada beberapa role HC itu yang enggak berhubungan langsung dengan karyawan gitu. Misalnya compensation benefit itu dia keterkaitannya dengan angka, dengan di balik layar gitu. Jadi untuk ekstrovert atau introvert yang memang pengen masuk ke prodi manajemen sumber daya manusia ini bisa banget gitu. Oke, tadi Mbak Alin, Pak Syarif sempat sampaikan bahwasannya ingin memilih Politeknaker karena kampus vokasi nih Pak. Kalau yang saya tahu kan Pak, vokasi itu lebih banyak praktiknya, benar ya Pak ya? Mungkin kalau salah dikoreksi ya Pak ya. Nah kalau di prodi MSDM sendiri Pak, kira-kira bagaimana sih program studinya itu mendukung praktikumnya gitu? Ada nggak kayak lab-labnya, kemudian praktiknya seperti apa saja sih yang dilakukan gitu Pak? Oke, baik. Jadi ini menarik ya, Mbak Rutia bicara mengenai vokasi. Seperti halnya kampus-kampus lain yang menerapkan vokasi, tentu saja prodi MSDM, Politeknik Ketenagakerjaan, juga menerapkan sistem vokasi yang dilaksanakan di tempat lain. Yang menjadi catatan atau garis bawah adalah kalau kita bicara vokasi, tentu saja tadi yang seperti Mbak Ruth sampaikan, praktiknya lebih banyak. Kita sudah hitung dari kurikulum yang sudah kita develop, itu di atas 60%, ya kisaran 60% itu untuk praktik, kemudian 40% untuk pengetahuannya. Jadi mahasiswa kami berikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk melaksanakan praktik di laboratorium yang kami miliki, itu untuk bisa meningkatkan terutama dari sisi skillnya. Karena harapan kami setelah nanti mahasiswa menjadi alumni, itu bisa langsung terjun ke dunia kerja tanpa canggung lagi. Seperti itu. Wow. Tanpa apa calon? Tanpa canggung. Canggung. Siap masuk ke dunia kerja. Oke, nah seyakin itu Pak, emang kompetensi apa sih Pak yang dikembangkan gitu dari program studi manajemen SDM untuk setiap lulusannya gitu? Nah ini juga menarik ya, jadi menyambung tadi informasi terkait dengan kurikulum dan evaluasi yang tadi belum saya sampaikan, bahwa kurikulum yang kami desain ini saat ini yang tadi saya sampaikan mengacu kepada SKKNI. Kemudian kita evaluasi setiap periodik ya, setiap tahun, namun demikian tidak setiap tahun itu kurikulumnya dirubah. Tetapi masukan-masukan dari praktisi pada saat kami melakukan review kurikulum, itu kita sisipkan ke dalam materi mata kuliah. Nah tadi Mbak Alin sudah sampaikan ya bahwa prodi MSDM di Politeknik Ketenagakerjaan itu saat ini kita sedang coba mengembangkan satu kurikulum baru ya, kurikulum OBE namanya. Nah kalau kita lihat dari profil kompetensinya yang tadi Mbak Ruth sampaikan nanti bisa apa sih, nah itu tergambar di namanya profil kompetensi. Kita bagi jadi 3, ada HR generalis, HR spesialis, dan HR consultant. Nah di sini Mbak Alin sudah langsung menerapkan nih ilmunya di consultant. Juga ada ilmu generalisnya. Jadi kita ciptakan atau menghasilkan alumni yang expert di bidang profil lulusan yang di 3 itu tadi. Oke, Pak tadi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak terkait dengan kurikulum OBE. OBE itu apa sih Pak kayak gitu? Iya,
Jadi kurikulum OBE ini merupakan amanah dari regulasi yang dari Kemenristek Dikti ya. Mohon dikoreksi ya, OBE itu kayak outcome based education ya. Outcome based education ya Pak ya. Outcome based education, nanti mungkin bisa dicek lagi, mohon maaf kalau saya salah. Jadi kita menyiapkan nanti alumni kita itu bisa melakukan apa. Jadi bukan belajarnya apa, tapi nanti bisa melakukan apa, garis besarnya itu. Oleh karena itu setiap periodik kita lakukan review. Nah, saat ini sedang review, kebetulan draftnya sebentar lagi akan final. Kita nanti akan launching di penerimaan mahasiswa baru tahun 2025 ini. Nah, dengan kurikulum yang baru ini diharapkan kita akan semakin siap, semakin dekat dengan industri, sehingga produk dalam hal ini alumni dari prodi MSDM yang pertama siap untuk kerja, yang tentu saja industri juga siap untuk menerima. Seperti itu. Oke, Pak. Tadi ada HR generalis, ada HR spesialis, sama HR consultant ya. Nah, kalau yang HR spesialisnya, memang apa sih Pak? Ada spesialis, dibagi-bagi lagi kah untuk yang prodi MSDM terkait dengan spesialisasinya ini? Oke, ini menarik ya. Jadi, kalau kita lihat di SKKNI, ya, 149/2020, kemudian ada seorang ahli yang membagi sejumlah unit kompetensi ini yang ada di SKKN 149 tersebut menjadi 9 klaster. Ya, 9 klaster itu ada rekrutmen seleksi, ada kompensasi benefit, pembelajaran dan pengenalan SDM, sampai yang lainnya ada 9. Nah, ini semuanya dipelajari. Namun demikian pada saat masuk ke spesialis, nah, kita lihat di sini berdasarkan masukan dari teman-teman praktisi juga, pelaku HR, ini untuk bidang MSDM itu terbagi menjadi ada 4. Ya, yang pertama adalah rekrutmen seleksi, kemudian yang kedua kompensasi benefit, yang ketiga ada namanya pembelajaran pengembangan SDM atau training, dan yang keempat ada hubungan industrial. Jadi seluruh mahasiswa prodi MSDM secara umum dari semester 1 sampai dengan semester 4 mendapatkan materi yang sama, yang generalis. Kemudian diberikan kesempatan, itu nanti di semester 5, dari generalis tersebut, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengambil spesifik yang mana, yang tadi saya sampaikan ada 4 itu. Nah, caranya bagaimana? Jadi kalau kami, kurikulumnya kita desain untuk mendapatkan kompetensi secara umum menurut SKKN itu di semester 1 sampai semester 4. Khusus untuk di semester 5 itu full magang 1 semester. Nah, kesempatan untuk menjadi spesialis itu salah satunya adalah dari program magang tersebut. Magang yang sesuai dengan kurikulumnya. Jadi di kami ada magang wajib, ada magang mandiri. Nah, di magang wajib inilah mahasiswa berkesempatan untuk menekuni apa yang menjadi spesialisasinya. Tentu saja tadi yang disampaikan oleh Mbak Alin, mahasiswa tidak bisa dipaksakan untuk spesialis yang mana. Nah, seperti orang yang cenderung introvert, itu kita tidak bisa paksakan untuk jadi seorang spesialis misalnya pembelajaran dan pengembangan SDM. Jadi pilihan masing-masing. Iya, yang cenderung introvert ya kita mungkin, oh saya mau ambil yang kompensasi benefit deh. Bekerja di belakang laptop, ngitung dengan angka ya tadi ya Mbak Alin ya, sehingga mengurangi interaksi dengan pihak lain. Nah, sebetulnya kami desain setiap mahasiswa itu untuk bisa speak up. Berinteraksi dengan orang lain, karena dunia HR itu hampir tidak mungkin ya tidak berinteraksi dengan orang. Jadi kita siapkan, tetapi kita kembalikan lagi ke mahasiswanya. Seperti itu, Mbak Ruth. Oke, waduh, ini saya aja yang nggak ada di ini Pak, maksudnya sudah lewat ya masanya, sudah lewat masanya untuk memilih kuliah lagi, jadi kayak menarik banget gitu, jadi kayak tertarik banget pengen cepet-cepet masuk prodi MSDM. Mungkin teman-teman rekan Naker nih yang tadi yang baru lulus gitu atau yang sudah lulus tapi ingin masuk lagi ke pendidikan tinggi ya vokasi, ini tadi diploma ya Pak ya? Ya, diploma 3. Berarti levelnya itu tadi ya
sama pendidikan vokasinya ya, Iya, Pak pendidikan ya? vokasi. Oke, D3, 3 tahun betul ya 3 Pak tahun, ya? 3 nah, tahun. Oke. Nah, kalau dari Mbak Alin sendiri nih, tadi dari Pak Sarif sudah sampaikan ada spesialisasinya, ada klaster-klasternya. Nah, boleh nggak kalau dari Mbak Alin kira-kira Mbak Alin cerita dulu nih, waktu dulu tuh Mbak Alin lebih kemana sih prefernya gitu? Kenapa memilih hal tersebut gitu sebagai spesialisasinya Mbak Alin sekarang? Oke, jadi betul yang disampaikan Pak Syarif tadi, di semester 1 sampai 4 itu kita belajar generalis. Di semester 5 kita beneran terjun langsung di industri gitu ya. Dan waktu itu saya di 2 perusahaan. Yang pertama di BPJS Ketenagakerjaan, itu saya fokus di bagian atau di departemen Learning and Development. Nah, di sana dari awal proses pembuatan pelatihan pengembangan karyawan itu seperti apa, sampai ke evaluasi penilaian pelatihan karyawan gitu ya. Nah, yang kedua itu di perusahaan bidang coworking space. Nah, di sana karena perusahaan startup, jadi saya waktu itu bareng dengan 5 atau 6 teman saya yang lainnya, itu kita bikin sistem HR atau penyempurnaan sistem HR di perusahaan tersebut gitu ya. Nah, di situ saya mencoba beberapa role HR, mulai dari ya tadi organization development, rekrutmen, learning development, performance management, bahkan sampai ke industrial relation. Dan saya sebenarnya tertarik dengan keseluruhan, cuman yang emang saya concern banget itu di rekrutmen gitu. Jadi mulai dari tahap rekrutmen, proses dan alurnya itu saya coba dalamin di sana, dan ketika saya akhirnya di-hire di perusahaan saat ini, proses utama yang saya lakukan itu di bagian rekrutmen gitu. Oke, nah sebenarnya tadi banyak banget pengalaman dari Mbak Alin yang ingin dieksplor lebih lanjut nih, tapi kita kayaknya keterbatasan waktu ya, jadi nggak bisa semuanya ditanya. Cuma Mbak Alin boleh nggak diceritain juga nih ya sebagian terakhir gitu, kira-kira waktu itu apa sih gitu ya yang menurut Mbak Alin adalah hal yang paling utama gitu, bekal dari kelulusan Mbak Alin di Polteknaker sehingga Mbak Alin bisa masuk ke dunia kerja? Nah, itu pertama kita di bangku perkuliahan di kampus itu sering banget ada namanya kerja kelompok. Nah, itu melatih kerjasama as a team gitu ya. Ditambah kita juga sering menyelesaikan study case dari dosen-dosen praktisi gitu, yang emang kita tahu real di perusahaan itu sedang ada fenomena apa dan gimana cara kita menyelesaikan case tersebut gitu. Nah, dari situ saya punya pengalaman dan bekal untuk akhirnya diimplementasikan di dunia pekerjaan saat ini gitu. Menambahkan sedikit Boleh silakan Pak Sarif. Ya, jadi Mbak Ruth ya, jadi tadi menarik ya, kenapa sih rekan naker ini silakan untuk belajar di Prodi MSDM Polteknaker ya. Karena ada keuntungan ya di Polteknaker secara umum, terutama juga di Prodi MSDM. Apabila rekan naker nanti studi di Politeknik Ketenagakerjaan, itu yang pertama jelas mendapatkan ijazah dan transkrip. Ya, kemudian yang kedua akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Tentu saja di bidangnya adalah bidang MSDM ya, karena kita di level D3 itu kalau kita setarakan dengan KKNI, namanya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, itu setara dengan level 5. Level 5 itu apa Pak? Ya, level 5 itu kalau di kita menurut KKNI 297 tahun 2020 itu adalah Kabak ya, Kabak SDM. Nah, jadi selevel dengan Kabak. Nah, seperti itu. Walaupun kami level D3, tapi kalau regulasi mengatakan demikian. Kemudian yang ketiga, tadi transkrip nilai, ijazah, sertifikat kompetensi. Yang ketiga akan mendapatkan sertifikat profisiensi untuk bahasa asing. Ya, kita dalam hal ini adalah diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan TOEIC dan sekaligus dengan ujinya ya. Nah, jadi keuntungannya 3 ini. Belum tentu loh Mbak Ruth di
perguruan tinggi lain mendapatkan kesempatan yang seperti ini. Betul, dan tentunya keuntungan yang paling utamanya adalah full beasiswanya, betul ya Pak? Iya. Itu sih full beasiswa dari awal sampai akhir. Kalau saya dengar dari pendaftaran ya Pak ya, Betul, nggak ada gitu. biaya apapun sampai dengan lulus, sampai dengan wisuda ya Pak ya? Betul. Betul ya Mbak Alin ya? Wisuda juga nggak ada biaya apapun. Oke nih, karena sudah harus berakhir Bapak gitu ya, jadi boleh closing statement mungkin ya Pak. Tadi dari Pak Sarif mungkin sedikit dan juga dari Mbak Alin alasan kenapa teman-teman harus memilih MSDM. Silahkan, Pak Sarif dulu. Baik, sebagai closing tentu saja saya ingin mengajak ke rekan-rekan semua. Ini tadi disampaikan lulusan SMK, SMA, dan sederajat. Ini terlalu eksklusif. Kita inklusif. Tadi disampaikan, walaupun sudah lulus 2-3 tahun, itu silakan untuk mendaftar. Tetapi memang ada moto di MSDM, ini 3 kata, muda, beda, berprestasi. Oke. Nah, kami harapkan untuk bergabung di Prodi MSDM Poltek Naker. Siap, terima kasih Pak Sarif. Silakan Mbak Alin, closing statement. Ya, buat teman-teman adik-adik yang mau melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, di sini ada kampus vokasi Politeknik Ketenagakerjaan yang berada di bawah langsung Kementerian Ketenagakerjaan dengan full beasiswa 100%, dosen-dosennya juga banyak praktisi, ditambah kurikulum yang sudah dirancang juga sesuai dengan SKKNI. Jadi buat teman-teman silakan berdoa, belajar dengan giat, berusaha. Insya Allah Politeknik Ketenagakerjaan bisa membantu kalian untuk mengembangkan dan mencapai goals karir kalian. Oke, terima kasih banyak Ya, Mas sama-sama, Sarif. Mbak Terima Oke. kasih banyak Ya. Mbak Alin sudah berbagi dengan rekan naker semua. Ya rekan naker tadi sudah disampaikan secara gamblang, secara dalam ya. Tapi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanya lebih lanjut, bisa langsung saja nanti hubungi ya. Hubunginya kemana? Kalau itu website ya Pak ya? Website-nya ada, di situ ada kontak person. Oke, website polteknaker.ac.id. Dan juga rekan naker untuk info tanya-tanya lebih lanjut seputar dunia kerja bisa langsung saja follow akun-akun Kemenaker di bawah ini. Kalau gitu saya selaku host undur diri. Bye-bye. Bye.